Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan nama saya Muhammad Arya Sadewa. Sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Nasabah terhadap Layanan Bank Syariah di Kota Lubuk Linggau. Banyaknya bank syariah yang bermunculan dalam bisnis perbankan pada saat ini menjadi pesaing, maka banyak pula yang menjadi sumber permasalahan yang dihadapi pihak perbankan, seperti halnya kualitas pelayanan yang menjadi hal utama dalam permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Adanya penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah, maka timbulnya komplain atau keluhan yang dilakukan nasabah, maka bank harus dapat cepat dan tepat dalam menanggapi penang, pe- menghadapi keluhan penanganan keluhan supaya nasabah bisa merasakan kepuasan dan kenyamanan atas pelayanan penanganan keluhan yang dirasakan sehingga nasabah bisa puas terhadap pelayanan bank tersebut. Pelayanan pada Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada masyarakat yang bersifat tidak terwujud dan tidak dimiliki. Pelayanan nasabah adalah sikap menolong masyarakat yang bersifat tidak berwujud dan tidak sikap menolong sahabat dan profesional yang memuaskan nasabah dan menyebabkan nasabah seterusnya datang kembali untuk berbisnis dengan bank. Pelayanan nasabah mencerminkan pendekatan sentuhnya dari sentuhnya dan menyebabkan nasabah seterusnya datang kembali untuk mencerminkan pendekatan sebetulnya dari seorang karyawan bank kepada nasabah. Berkaitan dengan pelayanan, ada dua istilah yang perlu diketahui, yaitu pelayanan dan melayani. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan bahwa pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan apa yang diperlukan seseorang. Kualitas pelayanan menjadi faktor pertimbangan utama bagi nasabah untuk menentukan apakah nasabah merasa puas atau tidak puas terhadap sistem pelayanan yang diberikan oleh suatu bank. Peningkatan kualitas pelayanan teller kepada nasabah merupakan hal yang penting dalam usaha meningkatkan kepuasan para nasabah. Hal ini langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi eksistensi bank itu sendiri. Nasabah pada era digital kini berpikir kritis akibat cepatnya penyebaran info positif maupun negatif terhadap pelayanan suatu bank tertentu. Tentunya info tersebut akan berdampak besar terhadap para nasabah yang akan menempatkan dananya pada bank yang dimiliki tingkat pelayanan yang lebih baik. Sebelum ke tujuan penelitian, saya akan menjelaskan rumusan masalah dari penelitian ini. Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut. Apakah empati atau kepedulian berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah pada bank syariah yang ada di Kota Lubuk Linggau? Kedua, apakah responsiveness atau daya tanggap berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah pada bank syariah di Kota Lubuk Linggau? Yang ketiga, apakah secara simultan compliance, assurance, reliability, tangibles, empati, responsiveness terhadap kepuasan nasabah pada bank syariah di Kota Lubuk Linggau? Selanjutnya, tujuan penelitiannya ada tiga. Yang pertama, untuk mengetahui apakah empati atau kepedulian berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah pada bank syariah di Kota Lubuk Linggau. Yang kedua, untuk mengetahui apakah responsiveness atau daya tanggap berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah pada
pada pada bank syariah di Kota Lubuk Linggau. Yang ketiga, untuk mengetahui secara simultan compliance, assurance, reliability, teknikus, empati, dan responsiveness terhadap kepuasan nasabah pada bank syariah di Kota Lubuk Linggau. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini harus sebagai berikut. Yang pertama, bagi akademis, dapat digunakan sebagai informasi atau dapat dijadikan sebagai data sekunder dan sebagai bahan sumbangan pemikiran tentang manajemen pelayanan bank syariah. Yang kedua, bagi masyarakat, memberikan masukan dan informasi sebagai pertimbangan untuk menjadi nasabah di bank syariah di Kota Lubuk Linggau. Yang ketiga, ada bagi pemerintah. Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak pemerintah untuk mengevaluasi kinerja bank, khususnya manajemen pelayanan bank syariah pada masa new normal. Dan ya, ada gap literatur di mana penelitian tentang di mana ada tiga gap literatur yang diambil dari penelitian ini, di mana yang pertama ada penelitian tentang tingkat kepuasan nasabah terhadap kualitas pelayanan bank syariah melalui pendekatan Servikual yang ditulis oleh Bahtiar Effendi pada tahun 2019. Yang kedua ada penelitian tentang kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan pada bank syariah dengan menggunakan model Carter yang ditulis oleh Eko Cahyadi pada tahun 2019. Yang ketiga ada analisis tingkat kepuasan nasabah terhadap kualitas pelayanan pegadaian cabang Pandaan dengan metode servikual yang ditulis oleh Muhammad Fatur Rahman 2020. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama ada objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di bank syariah yang ada di Kota Lubuk Linggau. Subjek penelitian ini adalah nasabah Bank Syariah Indonesia yang berada di Kota Lubuk Linggau. Objek penelitian ini adalah tingkat kepuasan nasabah dengan layanan yang diberikan Bank Syariah Indonesia di Kota Lubuk Linggau. Yang kedua ada jenis data. Penelitian ini menggunakan mode kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui pengisian kuesioner oleh responden. Dan kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan tentang kepuasan nasabah dan data diperoleh dari nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Lubuk Linggau. Variabel yang dikaji meliputi compliance, assurance, status, reliability, empati, dan responsif. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat variabilitas variabel-variabel tersebut dalam sebuah model yang dianalisis menggunakan mode regresi, dan hasilnya akan dideskripsikan secara mendetail. Yang selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Teknik yang digunakan dalam purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria simpel yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, aktif bertransaksi. Yang kedua, telah menjadi nasabah selama 6 bulan. Yang ketiga, ada peneliti berusia 8 tahun ke atas. Yang keempat, ada mencakup berbagai jenis rekening yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia. Yang keempat, ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data penelitian ini didapatkan melalui penyebaran kuesioner kepada nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Lubuk Linggau. Penelitian ini adalah 268 nasabah, di mana kuesioner akan disebar kepada nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Lubuk Linggau. Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Jawaban responden menggunakan skala
yang berisi 5 tingkat jawaban dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, sangat tidak setuju atau disingkat STS. Yang kedua, ada tidak setuju yang disingkat TS. Yang ketiga, netral yang disingkat N. Yang keempat, setuju yang disingkat S. Yang kelima, sangat setuju yang disingkat SS. Dan selanjutnya ada teknik analisis data. Sini ada 4 teknik analisis data, ada 4 metode. Yang pertama, uji statistik deskriptif. Yang kedua, uji validitas. Yang ketiga, uji reliabilitas. Yang keempat, ada uji asumsi klasik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.